Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Timotius Uas akan mewakili teman-teman kelompok 3 Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah manajemen sekolah dengan tema model dan metode supervisi pendidikan. Pada bagian pertama pendahuluan, pendidikan merupakan bidang yang sangat vital dan berperan dalam kemajuan dan perkembangan manusia pada khususnya dan bangsa pada umumnya. Guru memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Apabila ada guru yang kurang profesional, maka sangat dibutuhkan bimbingan dan arahan dari orang lain atau supervisor dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi untuk mencapai tujuan pendidikan. Aktivitas supervisi sekolah penting dalam meningkatkan kualitas guru pada khususnya dan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Pada bagian pertama, pengertian supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan visor. Supervision dalam Webster World New Dictionary atau dalam Kamus Besar Baru Dunia, istilah supervisi berarti higher in rank or position than superior to superated, a greater or better than others. Pada bagian pertama, menurut Purwanto yang dikutip oleh Doni Juni, ia berpendapat bahwa supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Yang kedua, menurut N.A. Ametembun, ia berpendapat bahwa supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Bagian B, metode dan teknik supervisi pendidikan. Metode dalam konteks pengawasan merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pengawas pendidikan guna merumuskan tujuan yang hendak dicapai baik oleh sistem perorangan maupun kelompok atau kelembagaan pendidikan itu sendiri. Dalam metode dan teknik supervisi pendidikan dibagi menjadi yang pertama, metode supervisi manajerial. Metode supervisi manajerial adalah supervisi berupa kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya di dalam mengelola, mengadministrasikan, dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sekolah serta memenuhi standar pendidikan nasional. Dalam metode supervisi manajerial dibagi menjadi yang pertama, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah metode utama yang mesti dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dalam supervisi tertentu. Monitoring merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah, apakah sekolah sudah sesuai dengan rencana program dan atau standar yang ditetapkan, serta menemukan hambatan-hambatan yang harus diatasi dalam pelaksanaan program. Yang kedua, refleksi dan fokus grup diskusi. Refleksi dan fokus grup diskusi adalah paradigma baru manajemen sekolah, yaitu pemberdayaan dan partisipasi. Maka judgement, keberhasilan atau kegagalan sebuah sekolah adalah melaksanakan program atau mencapai standar, bukan hanya menjadi otoritas pengawas. Yang ketiga, metode Delphi. Metode Delphi adalah
Metode yang dapat digunakan oleh pengawas dalam membantu pihak sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuannya sesuai dengan MPS dan RPS. Sebuah sekolah harus memiliki rumusan visi dan misi tujuan yang jelas dan realistis yang digali dari kondisi sekolah, peserta didik, potensi daerah, serta pandangan seluruh stakeholder sekolah. Dalam metode Delphi dapat dibagi menjadi berapa bagian. Yang pertama, mengidentifikasi individu. Yang kedua, masing-masing pihak diminta mengajukan pendapat. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat yang masuk. Yang keempat, menyampaikan kembali daftar rumusan pendapat. Dan yang kelima, mengumpulkan kembali urutan prioritas menurut peserta. Bagian yang keempat, workshop. Workshop merupakan suatu lokakarya atau salah satu metode yang dapat ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi manajerial. Yang kedua, supervisi akademik. Supervisi akademik ditujukan untuk membantu guru meningkatkan pembelajaran sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan belajar siswa. Dalam supervisi akademik dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, supervisi individual. Supervisi individual di sini adalah melaksanakan supervisi yang diberikan kepada guru tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Dalam supervisi individual dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kunjungan kelas dan observasi kelas. Kunjungan kelas merupakan teknik pemimpinan guru, kepala sekolah, pengawas, dan pembina lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pembinaan guru. Lalu yang kedua, observasi kelas merupakan observasi yang secara sederhana bisa diartikan melihat dan memperhatikan secara teliti terhadap gejala yang nampak. Yang kedua, pertemuan individual. Pertemuan individual adalah suatu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara pembina atau supervisor guru dengan guru atau kepala sekolah atau pembina dengan supervisor. Yang ketiga, kunjungan kelas. Kunjungan kelas merupakan suatu kegiatan yang digolongkan sebagai teknik supervisi secara perorangan. Guru dari yang satu berkunjung ke kelas teman gurunya. Yang keempat, menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri merupakan salah satu teknik individual dalam supervisi pendidikan. Penilaian diri sendiri merupakan satu teknik pengembangan profesional guru. Bagian yang ketiga, supervisi kelompok. Supervisi kelompok merupakan suatu cara pelaksanaan perorangan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih. Guru-guru yang diduga sesuai dengan analisis kebutuhan memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan dalam kelas sehingga dalam waktu yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu untuk bersama-sama belajar mengatasi masalah. Dalam supervisi kelompok dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, rapat guru. Rapat guru merupakan teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara peningkatan profesi guru. Dalam rapat guru dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menciptakan situasi dan pendengaran yang baik. Yang kedua, menguasai ruang lingkup masalah yang dibicarakan dalam rapat. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan motivasi pada diri peserta atau para guru.
Bagian kedua, pertemuan orientasi. Pertemuan orientasi adalah pertemuan kepala sekolah dengan guru yang bertujuan menghantar guru tersebut memasuki suasana kerja yang baru. Pada pertemuan orientasi, kepala sekolah memberikan penjelasan mengenai hal-hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas profesionalisme guru. Bagian ketiga, studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru yaitu studi kelompok berdasarkan guru mata pelajaran sejenis berkumpul bersama untuk mempelajari masalah-masalah atau sejumlah bahan pembelajaran, sehingga topik yang dibahas dalam kegiatan ini telah dirumuskan dan disepakati terlebih dahulu. Yang berikut diskusi. Diskusi merupakan pertukaran pikiran antar pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. Yang kelima, workshop. Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Dalam workshop dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, aktivitas mental dan fisik. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan bersama. Yang ketiga, narasumber yang tepat. Dan yang keempat, metode yang digunakan adalah musyawarah. Bagian yang kelima dari supervisi kelompok yaitu adalah tukar menukar pengalaman. Tukar menukar pengalaman adalah suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik yang sudah diajarkan kepada peserta didik. Langkah-langkah sharing dari tukar menukar pikiran, tukar menukar pengalaman. Yang pertama, menentukan tujuan yang dicapai. Yang kedua, menentukan pokok masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, kesempatan pada setiap peserta untuk menyumbangkan pendapat. Dan yang keempat, kesimpulan sementara dan membahas problem baru. Bagian C, model dan metode supervisi pendidikan. Model supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai pola atau ragam yang digunakan oleh seorang supervisor untuk melakukan kegiatan supervisi di bidang pendidikan. Ada beberapa model dalam supervisi pendidikan, yaitu model konvensional atau tradisional, model ilmiah, model klinis, dan model kritis. Satu, model konvensional atau tradisional. Menurut Praso dan Sudiono, model supervisi tradisional ada dua, yaitu observasi langsung dan yang kedua observasi tidak langsung. Dan yang kedua, observasi tidak langsung meliputi tes dadakan. Tes dadakan yang digunakan pada saat itu adalah sudah diketahui validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran soal yang diberikan untuk dikerjakan oleh para guru yang disupervisi. Lalu yang kedua, diskusi kasus. Diskusi kasus berawal dari kasus-kasus yang ditemukan pada observasi proses pembelajaran atau PBM. Dan yang ketiga, metode angket. Pada metode angket berisi pokok pemikiran yang berkaitan erat dengan mencerminkan penampilan, kinerja guru, kualifikasi, hubungan guru dengan peserta didiknya. Yang kedua, model supervisi ilmiah. Model supervisi ilmiah adalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan secara berencana dan kontinu atau berkelanjutan. Yang kedua, sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. Yang ketiga, menggunakan instrumen pengumpulan data. Dan yang keempat, ada data yang objektif yang diperoleh dari
keadaan yang real. Next, pada bagian yang ketiga, model supervisi klinis. Supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematik dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Supervisi klinis adalah proses membantu guru-guru memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Supervisi klinis mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, model supervisi klinis inisiatif. Bentuk ini adalah inisiatif terhadap apa yang akan disupervisi, timbul dari pihak guru bukan dari supervisor. Yang kedua, keakraban dan manusiawi. Yang ketiga, supervisor dengan supervisi merupakan hubungan kemitraan. Dan yang keempat, model supervisi artistik. Sekian dan terima kasih. Demikian hasil diskusi yang dapat kami paparkan pada kesempatan ini. Kami mohon untuk komentarnya demi perbaikan tugas kami untuk disempurnakan. Terima kasih.